Suatu hari, sebuah kejadian yang tragis terjadi di atas langit yang cerah. Sebuah kapal terbang terlihat bermasalah dan tiba-tiba menukik tajam. Pesawat pribadi yang ditumpangi satu keluarga itu pun terjatuh dan terbakar. Seorang anak lelaki terlihat berlari menuruni tangga darurat dan keluar dari pesawat yang sudah terbakar. Dengan mata berlinang air, dia berteriak memanggil nama orang tuanya sambil berlari-lari kecil di sekitar lokasi pesawat yang terbakar. Johnson, anak lelaki malang berumur 5 tahun itu menangis terseduh-seduh, sambil menyusuri hutan belantara untuk mencari pertolongan. Nyatanya Johnson malah tersesat di tengah hutan. Tanpa sengaja Johnson menemukan sebuah lubang gua yang tersembunyi di antara pepohonan rimbun. Meski terlihat menyeramkan, tapi Johnson merasa gua itu aman untuk dia bersembunyi. Dengan penuh rasa takut dan masih terus menangis, Johnson akhirnya terlelap karena rasa lelah yang amat sangat dia rasakan. Tak terasa 10 tahun sudah berlalu. Johnson tumbuh menjadi seorang remaja yang mandiri. Dia terbiasa hidup menyendiri di dalam hutan. Dia begitu menikmati kegiatannya sehari seperti berburu dan memancing ikan di sungai. Johnson hidup sederhana dalam gua di antara pepohonan tinggi dan membuat pertemanan dengan berbagai makhluk hutan. Meskipun dia diam sendiri, Johnson tidak pernah merasa kesepian. Hutan memberinya kehangatan dan kedamaian. Di tengah perjalanannya, dia mendengar suara gemuruh air yang tidak biasa. Dengan langkah cepat, dia mengikuti suara itu dan tiba di tepi sungai yang lebih lebar. Dia melihat seorang pria tua hanyut di arus sungai yang deras. Johnson mendekati pria tua itu dan berhasil menariknya ke pinggir sungai. Johnson membawa kakek tua itu ke dalam goa dan merawat sang kakek hingga pulih. Johnson memberi kakek tua itu makanan dan minuman hingga kesehatan sang kakek semakin membaik. Pria tua itu memandang tajam ke arah Johnson. Detik kemudian, matanya melebar dalam kekaguman dan kebahagiaan. "Johnson, cucuku. Akhirnya kita bertemu lagi." Johnson dan kakeknya menghabiskan waktu bersama, saling berbagi kisah-kisah hidup yang telah membentuk mereka selama berpisah ini. Kembali bersatu, mereka memutuskan untuk pulang ke kota bersama-sama. Kakek dan Johnson kembali ke kota. Kakek ingin memastikan cucunya dapat menjalani kehidupan yang lebih layak. Untuk memulai perubahan ini, mereka memutuskan untuk mengunjungi mal di pusat kota. Di dalam mall, Johnson tercengang melihat lampu-lampu yang berkilauan, deretan toko yang penuh dengan barang-barang berbagai warna, dan ramainya kerumunan orang. Ini adalah dunia yang hampir dia lupakan. Kakeknya dengan penuh kasih membawa Johnson ke salon untuk memotong rambut dan ke toko pakaian memilih pakaian yang layak dan nyaman untuk Johnson. Johnson dengan malu-malu mencoba pakaian baru di toko pakaian. Kakeknya memberikan saran dan memberikan pujian pada cucunya yang tampak segar dengan pakaian baru tersebut. Kakek dan Johnson pulang ke rumah mereka di kota. Johnson masih menyelami perasaan baru dan suasana yang berbeda. Tetapi dia merasa dikelilingi oleh kasih sayang dan perhatian kakeknya. Beberapa bulan berlalu Johnson harus menghadapi ujian yang lebih berat. Kakeknya, yang telah menjadi tumpuan dan penuntun bagi Johnson, jatuh sakit dan meninggal dunia. Sebelum meninggal, kakeknya mengatakan agar ia mencari kakaknya yang turut hilang dalam kecelakaan itu. Kakeknya yakin kakak perempuan Johnson selamat seperti Johnson saat kecelakaan itu terjadi. Pemakaman kakek diselenggarakan dengan penuh haru. Meskipun terlihat hancur dan terpukul, Johnson mencoba untuk memberikan penghormatan terakhir pada orang yang begitu dicintainya. Namun, setelah upacara selesai, Johnson merasa hampa dan kesepian. Dia merasa kehilangan arah hidupnya lagi setelah kepergian kakeknya. Siang itu, Johnson memutuskan untuk kembali ke hutan. Di sana, dia mencari kedamaian dan kenangan yang pernah dibagikannya bersama kakek. Mungkin di antara pepohonan yang tinggi dan suara angin yang menenangkan, Johnson dapat menemukan sedikit kelegaan dan pemulihan. Ketika memasuki hutan yang pernah menjadi rumahnya, Johnson merasakan kehangatan dan kehadiran yang akrab. Dia mengenang momen-momen indah bersama kakek, petualangan mereka, dan pelajaran hidup yang berharga. Meskipun sendiri lagi, Johnson merasa bahwa hutan memberinya kekuatan dan ketenangan di saat-saat sulit.
Johnson tiba-tiba teringat pesan kakek untuk menemukan kakak perempuannya yang telah lama hilang. Johnson yakin bahwa kakaknya mungkin saja masih hidup di dalam hutan. Mungkin saja terjebak di sana setelah kecelakaan pesawat yang mengubah hidup mereka. Johnson mempersiapkan diri dengan membawa bekal dan peralatan yang diperlukan, serta mencari petunjuk dari sisa barang di bangkai pesawat untuk membantunya menemukan jejak kakak perempuannya di hutan. Johnson memikirkan tentang apa yang mungkin terjadi pada kakak perempuannya. Apakah dia juga menjalani kehidupan terpencil seperti yang dialami oleh dirinya? Apakah dia berhasil bertahan hidup atau justru memerlukan bantuan? Beberapa hari berlalu tetapi Johnson tidak menyerah. Dia terus menyusuri hutan dengan tekad yang kuat. Memanggil nama kakaknya di antara pepohonan dan air terjun yang berbicara dalam keheningan hutan. Suatu hari, ketika matahari mulai terbenam, Johnson menemukan sinyal yang menarik perhatiannya. Sepotong kain yang tampaknya terjebak di antara cabang-cabang pohon. Hatinya berdebar-debar, dan dia mengikuti jejak yang mungkin bisa membawanya pada keberadaan kakak perempuannya. Dari kejauhan Johnson melihat ada cahaya terang dari sebuah gubuk tua. Johnson mendekati gubuk tua dengan hati yang berdebar-debar saat dia mencapai gubuk. Dengan hati-hati Johnson mengetuk pintu yang rapuh itu. Detik kemudian, pintu itu terbuka, dan di hadapannya berdiri seorang wanita muda yang tampak terkejut dan kebingungan. Wanita itu memandang Johnson dengan mata yang penuh tanya. Wajahnya mencerminkan kebingungan dan sedikit takut. Tak lama kemudian Johnson menceritakan semuanya kepada wanita itu. Dan wanita itu pun sontak terlihat syok dan berlinang air mata seraya memeluk pria di hadapannya yang ternyata adalah adik kandung yang selama ini ia cari juga. Johnson dan kakaknya itu saling memandang penuh haru. Mereka saling memeluk erat. Air mata haru dan kebahagiaan membasahi pipi mereka. Mereka duduk bersama, saling menceritakan kisah hidup yang terlewatkan selama bertahun-tahun. Wanita muda itu menjelaskan bagaimana, setelah kecelakaan pesawat, dia tersesat di hutan dan tanpa sengaja menemukan gubuk ini yang kemudian dijadikannya tempat tinggal. Johnson dan kakaknya merencanakan untuk kembali ke rumah mereka di pusat kota. Mereka akhirnya tinggal bersama di rumah mereka yang dahulu penuh kenangan dengan orang tua juga kakek neneknya. Mengenang hal indah bersama kakaknya di rumah itu.